이미 5개월 됐어요. Di awal film ini, kita akan diperlihatkan seorang guru les privat bernama Kim Do-il yang sedang mengajar muridnya yang masih duduk di bangku SMA bernama Jang Hoon. Selain itu, di sini terlihat jelas bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar guru dan murid saja, melainkan mereka ternyata sudah menjalin hubungan asmara. Mereka yang malam itu sedang membahas sebuah puisi romantis. Rupanya membuat suasana malam menjadi sangat hangat, dan karena momen inilah mereka yang hanya berdua dalam satu kamar mulai saling berpelukan. Namun ketika mereka akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, Hoon yang malam itu memang kehabisan stok mangamannya, terpaksa harus menunda dulu keinginannya. Tetapi berhubung Kim yang rupanya malam itu sudah tak bisa menahan lagi hasratnya, pada akhirnya mereka pun kebobolan. Cerita lalu maju ke 5 bulan kemudian. Kim yang saat ini tengah hamil, ia bersama Hoon lalu pergi menemui ibu dan ayah tirinya untuk menjelaskan masalah kehamilannya, yang tentu saja penjelasan ini sangat membuat ibu dan ayah tiri Kim terkejut. 이미 5개월 됐어요. Namun dibalik itu semua, ternyata hal ini merupakan bagian dari rencana yang dibuat Kim saat memberitahu kedua orang tua mereka. Karena dengan keadaan Kim yang usia kehamilannya sudah menginjak 5 bulan, dengan begitu orang tuanya tak akan memintanya untuk menggugurkannya. Walaupun cara ini berhasil membuat orang tua Kim tak memaksanya untuk menggugurkan bayinya, tentu saja mereka sebagai orang tua sangat mengkhawatirkan akan masa depan anaknya jika ia harus menikah muda, apalagi dengan seorang pria yang masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA. Rasanya hal ini sangat berat untuk diterima oleh kedua orang tua Kim. Kim yang malam itu tak mendapatkan restu dari ibu dan ayah tirinya. Ia bersama Hoon lalu segera pergi dari sana dan menuju rumah Hoon untuk memberitahu kedua orang tuanya akan kehamilannya. Dan ketika mereka sampai, di sini Kim agak bisa bernapas lega karena kedua orang tua Hoon sangat menyambut baik berita tentang kehamilannya. Selain itu, kedua orang tua Hoon yang ternyata menganut agama Buddha, rupanya dulu mereka pernah mendapatkan ramalan jika anak laki-laki mereka akan mencapai sesuatu lebih awal. Dan mungkin karena hal inilah kedua orang tua Hoon bisa cepat menerima kondisi anaknya. Bahkan kedua orang tua Hoon juga merestui mereka untuk segera menikah. Kedua orang tua Hoon yang sangat bahagia karena akan segera mendapatkan cucu. Mereka menyarankan Kim untuk sementara waktu tinggal di rumahnya. Namun berhubung Kim harus pergi dulu ke suatu tempat, dengan terpaksa ia menolaknya. 아니야. 나 갈 데 있어. 왜? 또 뭐? Singkat cerita, di keesokan harinya, Kim yang sekarang sudah berada di rumah, ia terlihat sedang berkemas barang-barangnya yang akan dibawa pergi. Lalu tak lama dari itu, datanglah ibunya yang mengatakan bahwa ia telah memikirkan keputusan Kim untuk melahirkan anak di usia muda. Akan tetapi setelah memikirkan itu, ibunya tetap tak bisa mengerti jalan pikiran anaknya. Yang intinya, ibunya ini sangat khawatir dengan Kim yang masih tergolong muda tapi harus memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Setelah meninggalkan rumah, Kim kemudian pergi ke lapangan untuk bertemu dengan Hoon, di mana setelah mereka selesai bermain badminton, Kim lalu menceritakan keinginannya untuk mencari ayah kandungnya. Meskipun sebenarnya Kim sendiri sudah lupa dengan wajah ayahnya, karena memang ayahnya tersebut sudah lama meninggalkannya dan tak pernah berfoto bersama dengan dirinya. Namun walaupun begitu, untungnya Kim memiliki catatan informasi yang mengatakan bahwa ayah kandungnya memiliki nama marga Choi dan bekerja sebagai seorang guru di daerah Daegu. Hoon yang merasa khawatir akan perasaan Kim ketika nanti bertemu dengan ayah kandungnya. Ia berusaha untuk membujuknya agar Kim membatalkan rencananya. Namun berhubung Kim sudah membulatkan tekadnya untuk mencari ayah kandungnya dan meminta restu, ia tetap bersikeras akan pergi ke daerah Daegu. Dan sebelum Kim pergi, Hoon lalu memberikannya sekotak pil vitamin untuk menjaga kesehatannya dan anak yang dikandungnya.
Singkat cerita, sesampainya Kim di daerah Daegu, ia lalu mengunjungi rumah kakek dan neneknya yang memang kebetulan ada di daerah itu. Tetapi ketika Kim sampai di rumah mereka, kakek dan neneknya yang telah mengetahui kehamilannya, mereka langsung memarahi Kim. Namun Kim yang bisa menjelaskan tentang situasi saat ini, akhirnya berhasil membuat amarah kakek dan neneknya reda dan mau untuk menerimanya tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. Kim yang dari awal tujuannya memang mencari ayah kandungnya, di rumah neneknya itu ia lalu mulai mencari informasi ataupun foto ayahnya yang mungkin masih tertinggal. Tetapi dari segitu banyak foto masa kecilnya, tak ada satupun foto yang menunjukkan ayah kandungnya. Hingga di keesokan harinya, Kim pun mulai mencari keberadaan ayahnya di daerah Daegu. Tetapi sebelum mencari lebih jauh lagi, Kim memutuskan untuk makan dulu di sebuah tempat sambil menghubungi Hun yang sangat kelihatan khawatir dengan kondisinya. Ketika Kim tengah memakan jelly buah egg, tiba-tiba datanglah seorang anak perempuan yang melihat perut Kim dengan pandangan yang aneh. 이 누나가 좀 별로일 수 있어. 왜? 왜 그래? Setelah selesai makan, Kim lalu mulai melihat daftar para guru yang memiliki nama marga Choi, yang kemudian ia lalu menemui satu persatu guru tersebut. Setelah sampai di guru pertama, ternyata guru yang memiliki nama marga Choi itu belumlah menikah, yang artinya ia bukanlah ayah kandungnya. 근데 선생님 따님은 잘 지내세요? 딸, 내 아직 장가 안 갔는데. Hingga ketika Kim berjalan di sebuah gang dan melihat beberapa makanan di sana, secara tak sengaja ia malah bertemu dengan teman masa SMA-nya dulu saat ia tinggal di Daegu. Temannya tersebut yang diketahui bernama Punam lalu mengajak Kim untuk mampir di tempatnya dan sembari membicarakan masa lalu mereka. Kim lalu mengatakan kepada temannya itu bahwa ia berniat untuk memiliki anak lebih cepat karena ia merasa kalau calon suaminya itu adalah laki-laki yang baik dan sangat bertanggung jawab. 그래도 니는 이래 금방 결혼하려고 하고. 나? 나랑 호은이는 절대 우리 엄마 아빠처럼 안 돼. Di sisi lain, kita juga akan diperlihatkan Hun sedang makan malam bersama keluarganya. Dan di tengah makan malam itu, kedua orang tuanya mulai menasihati anaknya untuk lebih rajin belajar idiom Cina yang diajarkan oleh kedua orang tua Kim agar ia bisa segera mendapatkan restu dari kedua orang tua Kim. 노력하자. 노력하자. Keesokan harinya, Kim yang masih belum menyerah untuk mencari ayah kandungnya mulai pergi ke beberapa sekolah lagi. Namun sebelum pergi, Kim terlebih dahulu sarapan di tempat kemarin. Dan laki-laki ketika ia sedang asik memakan makanannya, anak perempuan yang kemarin datang lagi menemuinya. Namun kali ini, anak kecil tersebut menghampirinya hanya untuk meminta bantuan Kim mengerjakan tugas sekolah miliknya. Tetapi saat Kim akan membantu anak itu, secara tiba-tiba ia malah mengambil makanannya dan pergi begitu saja. 아니 다른 건 다 풀었는데 이걸 Setelah selesai sarapan pagi, Kim kemudian melanjutkan pencariannya ke sekolah yang ada di daftar miliknya. Hingga ketika ia bertemu dengan seorang guru yang memiliki nama marga Choi, Kim lalu langsung menghampirinya. Guru tersebut yang memang tak mengenal Kim karena memang ia bukanlah ayahnya terus berusaha mengingatnya karena ia mengira bahwa Kim adalah mantan muridnya dulu. Namun sebelum guru itu menyebut namanya, secara tiba-tiba datanglah istrinya yang ketika melihat suaminya sedang bersama wanita hamil, istrinya itu langsung salah paham dan memukulnya karena ia mengira bahwa suaminya telah berbuat hal aneh-aneh. Kim yang tak ingin terlibat pertengkaran ini, ia lalu segera pergi dari sana. Saat Kim sedang berjalan pergi dari sekolah itu, tiba-tiba ayah tirinya menghubunginya. Ia yang merasa khawatir dengan keadaan Kim, memintanya untuk segera pulang dan memikirkan solusi terbaik untuk keadaan seperti ini. Selain itu, ayah tirinya juga meminta maaf atas perkataan kasarnya tempo hari saat Kim bersama Hun datang ke rumah. Dan sebelum Kim menutup teleponnya, ayah tirinya itu juga tak lupa untuk mengingatkannya agar ia selalu memakan jelly buah egg agar membuat anak di kandungannya menjadi sehat. Di malam harinya, Kim yang merindukan calon suaminya itu, ia lalu menghubungi Hun dan bercerita tentang pencarian ayah kandungnya. Sementara itu, Hun yang sekarang sedang giat belajar tentang idiom Cina, ia mengatakan kepada Kim bahwa sekarang ini ia sedang berusaha keras mempelajarinya agar bisa mencuri simpati dari kedua orang tuanya.
Setelah berhari-hari Kim berada di Daiko, rupanya usahanya untuk mencari ayah kandungnya tak kunjung membuahkan hasil. Hingga tersisalah satu nama lagi di buku miliknya, yang kemungkinan besar itu adalah ayah kandungnya. Ketika Kim sampai di sekolah terakhir dan menemui guru tersebut, ia lalu mulai mengajaknya untuk mengobrol soal putrinya. Dan benar saja, setelah mereka saling mengobrol, rupanya guru itu memiliki seorang anak perempuan yang sudah lama tak ia temui. Namun ketika ia mengatakan bahwa anaknya itu bernama Suyong dan telah meninggal karena tenggelam, rupanya hal ini membuat Kim merasa sedih dan agak kecewa karena ternyata ia bukanlah ayah kandungnya. 정말로 죄송합니다. 됐다고만. Sebelum Kim pergi ke rumah neneknya, ia menyempatkan diri untuk beristirahat di pinggir danau yang dulu pernah ia datangi bersama ibu dan ayah tirinya. Hingga di malam harinya, ketika Kim sedang membantu neneknya untuk membersihkan perabotan rumah, ia mulai diberitahu bahwa sejak dulu Kim memang tak pernah berfoto dengan ayah kandungnya. Di hari terakhirnya ia berada di Daiko, Kim terlebih dahulu menyempatkan dirinya untuk memakan jeli buah egg di tempat biasanya. Lalu tak lama setelah ia memesan makanannya, anak kecil yang selalu mengganggunya datang lagi. Di mana kali ini anak tersebut mulai menunjukkan tarian baletnya. Kim yang merasa terganggu, ia lalu menyuruhnya untuk pergi dan menunjukkan tarian itu kepada ibunya. Namun setelah anak itu mengatakan bahwa ia sudah tak memiliki ibu, rupanya hal ini agak membuat Kim bersimpati kepadanya karena kurang lebih nasib anak itu sama seperti dirinya. Kim yang mau membagi makanannya dengan anak itu mulai menanyakan namanya, yang ternyata nama anak itu memiliki marga Choi di dalamnya, yang tepatnya bernama Choi Iwol, karena ternyata ayahnya memberi nama itu karena ia lahir di antara hari Minggu dan juga Senin. Kim yang merasa penasaran dengan sosok dari ayah itu, ia pun lalu berinisiatif untuk mengantarkannya pulang dan menemui ayahnya. Tetapi ketika mereka sampai dan Kim melihat sosok ayah dari anak itu, seketika ingatan tentang wajah ayahnya mulai kembali, yang ternyata ayah dari Choi Il-wol adalah ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Selain itu, alasan kenapa ia yakin bahwa pria itu adalah ayah kandungnya, karena ternyata namanya dan nama yang diberikan anak kecil itu hampir sama, di mana Kim Tu-il yang memiliki arti lahir di antara hari Sabtu dan Minggu, sedangkan Choi Il-wol yang berarti lahir antara hari Minggu dan Senin. Dan karena kemiripan itulah membuatnya sangat yakin bahwa ia adalah ayahnya. Ayahnya tersebut yang memang sudah 15 tahun tak melihat Kim, tentunya agak sedikit lupa dengan wajah putrinya. Namun ketika ayahnya tersebut melihatnya menangis, dari sini barulah ia mengingat bahwa wanita itu adalah putrinya dan bergegas untuk mengejarnya. 그럼 니 잠깐 있어봐라 여기. Di posisi ini, Kim yang tahu bahwa ayahnya masih ada dan tak pernah mencarinya. Rupanya hal ini sangat membuatnya kecewa. Selain itu, di sini Kim juga menceritakan tentang semua kehidupannya dan tentang marganya yang sekarang berubah dari Choi menjadi Kim setelah ibunya menikah dengan ayah tirinya. 내 이름은 최토일이 아니고 김토일이야. 지금 아빠 성이 김씨라서 바뀌었다? 웃기지? 이름이 김토일이 뭐야? 지금 나이는 몇인 줄 알아? 세어본 적은 있어? 이런 거 별로 안 궁금하지? 궁금한 거 하나밖에 없지? Setelah mengatakan semua perasaannya, Kim pun lalu pergi dari sana dan segera pulang ke kota Seoul. Hingga di malam harinya, Kim yang berniat untuk menemui kedua orang tua Hun, ia lalu menghubungi calon suaminya itu. Tetapi setelah beberapa kali ia menelponnya, ponsel milik Hun tak kunjung dapat dihubungi. Kim yang perasaannya sangat cemas karena Hun tak bisa dihubungi. Keesokan harinya, ia pun pergi sendirian ke rumah orang tua Hun. Tetapi sesampainya di sana, rupanya kedua orang tua Hun juga tak mengetahui keberadaan anaknya. Dan untuk membuat Kim tenang akan situasi ini, kedua orang tua Hun lalu mengantarkannya untuk pulang ke rumah. Kim yang sekarang berada di rumah, perasaan cemas akan Hun yang menghilang secara tiba-tiba tentunya sangat membuatnya khawatir, di mana ia lalu menceritakan semuanya kepada ibunya. Namun walaupun begitu, di sini Kim masih sangat yakin bahwa Hun tak akan pergi meninggalkannya, karena memang Hun bukanlah pria seperti itu. Ibunya yang sudah sangat kesal dengan semua ini, ia lalu mengatakan kepada Kim untuk tak usah lagi mencari dan berurusan dengan Hun. Namun setelah selesai mengatakan itu, secara tiba-tiba ayah tirinya keluar dan mengajak mereka untuk mencari Hun bersama. 같이 나가서 찾아보자. 호은이 얼굴은 기억해요? 딱 한 번 봤잖아요. 강희,
어떻게 그 얼굴을 잊겠냐? 이 개놈 새끼야! Ketika mereka akan pergi mencari Hun, tiba-tiba ayah kandung Kim datang ke rumah mereka. Yang ternyata ayahnya itu berniat mengantarkan koper yang sebelumnya ditinggalkan oleh Kim di depan rumahnya. Dan pertemuan pertama kali antara ibu dan ayah tiri Kim dengan ayah kandungnya tentu saja menimbulkan perdebatan. Namun di tengah perdebatan ini, Kim yang saat ini masih tetap khawatir dengan keadaan Hun. Pada akhirnya membuat mereka sementara waktu berdamai dan memutuskan untuk saling bekerja sama dalam mencari keberadaan Hun. Dan tempat awal yang akan mereka datangi adalah tempat penyewaan komik. Namun setelah mencarinya di tempat itu, keberadaan Hun tak kunjung ditemukan. Lalu pencarian pun mereka lanjutkan ke lapangan badminton karena Hun memang sering datang ke lapangan itu. Namun sesampainya di sana, Hun tetap tak kunjung ditemukan. Kim yang merasa penasaran, ia lalu mulai menanyakan keberadaan Hun kepada teman-temannya. Tetapi teman-temannya itu juga mengatakan hal yang sama, di mana mereka juga sudah lama tak bertemu dengan Hun. Kim yang teringat bahwa Hun pernah mengatakan bahwa ia ingin belajar idiom Cina untuk menarik simpati kedua orang tuanya. Ia bersama keluarganya pun lalu melanjutkan pencariannya di kuil Buddha. Namun ketika mereka hampir sampai di lokasi, Kim yang memang saat ini perutnya sudah membesar, rupanya perjalanan itu sangat berat untuknya. Sehingga karena hal ini, kedua ayahnya tersebut meminta Kim untuk menunggu saja di tempat itu, sementara mereka akan melanjutkan pencariannya di kuil Buddha. Sesampainya di puncak kuil, ayah kandung Kim yang memang sudah membuat selembaran foto wajah Hun, ia lalu mulai bertanya kepada biksu pengurus kuil tersebut. Dan benar saja, biksu itu rupanya mengenalnya. Namun ketika mereka menanyakan keberadaan Hun, biksu tersebut tak mau memberitahunya dengan alasan ia tak ingin mendahului takdir. Mereka yang tak bisa menemukan Hun di kuil Buddha memutuskan untuk pulang dulu ke rumah. Dan di tengah perjalanan pulang ini, terlihat wajah Kim yang sudah sangat putus asa. Sementara itu, ayah kandungnya yang memang sudah membuat selembaran wajah Hun, ia mulai membagikan selembaran itu ke seluruh orang. Dan benar saja, cara ini akhirnya berhasil membuahkan hasil, karena ada dua orang wanita muda yang mengenal dan mengetahui lokasi Hun berada saat ini. Yang ternyata selama beberapa hari ini, Hun sedang menginap di perpustakaan untuk mempelajari idiom Cina. Kedua ayah Kim yang menjemput Hun di perpustakaan, mereka lalu membawanya untuk menemui Kim yang saat ini berada di lapangan badminton. Hun yang mengerti akan kesalahannya, ia lalu berusaha meminta maaf karena telah membuat Kim khawatir. Selain itu, Hun juga berusaha menjelaskan kepadanya bahwa beberapa hari ini ia begadang untuk mempelajari idiom Cina. Selain itu, alasan kenapa ponselnya selalu tak aktif karena ternyata selama ia belajar di perpustakaan, ponselnya itu telah diambil seseorang. Kim yang terlanjur marah kepadanya, tentu saja tak bisa memaafkan Hun begitu saja. Dan tak lama dari itu, datanglah kedua orang tua Hun yang ternyata beberapa hari ini mereka juga telah mencarinya. Dan di momen ini, rupanya telah menjadi pertemuan awal antara orang tua Kim dan orang tua Hun, di mana sesaat setelah pertemuan mereka ini, orang tua Hun lalu meminta maaf kepada keluarga Kim atas apa yang terjadi kepada anak mereka. 아이고, 저희는 호운이 애미. 아이고, 이게 무슨 일이지, 진짜. Sementara untuk Kim yang merasa bingung dengan situasi yang sekarang ia alami, rupanya telah membuatnya ketakutan akan pernikahannya dengan Hun nanti, yang bisa saja berakhir sama seperti kedua orang tuanya. Dan karena hal itulah, di depan mereka semua, Kim lalu mengatakan bahwa ia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya. Mereka yang mendengar Kim mengatakan hal itu tentunya sangat membuat mereka terkejut. Namun di posisi ini, ayah tiri Kim tetap mau mendengarkan keputusan anaknya itu. Sementara untuk ayah kandungnya, ia terus mencoba untuk menenangkannya. Dimana karena hal ini, akhirnya Kim bisa bersikap tenang dan mulai mengatakan ketakutan itu kepada semua orang. Ibunya yang mengerti akan ketakutan putrinya itu, ia lalu mulai mengatakan bahwa setiap orang tak akan pernah tahu nasib kedepannya bagaimana. Dan karena pengertian dari seluruh keluarganya ini, akhirnya Kim bisa menerima Hun kembali. Setelah kejadian itu, mereka pun pulang dan ayah kandung Kim juga ikut berpamitan untuk pulang ke Daegu. Dan semenjak kejadian ini, rupanya telah membuat hubungan Kim dengan kedua ayahnya semakin erat.
Singkat cerita, akhirnya pernikahan antara Kim dan Hun pun tiba, di mana biksu yang menikahkan mereka adalah biksu yang sempat ditemui oleh ayah Kim saat mencari Hun di kuil Buddha. Lalu sebelum Kim keluar untuk menemui calon suaminya, ia terlebih dahulu mengatakan sesuatu kepada ibunya, bahwa sekarang ini ia merasa tak apa-apa jika nanti mereka harus bercerai, karena ia telah melihat ibunya yang telah bercerai dengan ayah kandungnya tampak baik-baik saja dan malahan terlihat bahagia. Walaupun ibunya khawatir dengan hal itu, namun sebagai seorang ibu, ia akan tetap mendukung semua keputusan dari anaknya itu. 그래. Setelah Kim mengatakan semua perasaannya, didampingi dengan ibunya, Kim lalu mulai berjalan keluar untuk menemui Hun yang sekarang sudah bersiap untuk menikahinya. Dan ya, mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini yang mungkin banyak banget pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Mulai dari sebuah tanggung jawab yang berani diambil oleh Hun, penggambaran situasi yang menegaskan bahwa sebuah keluarga broken bukanlah sesuatu yang buruk, dan kedua sisi tanggapan orang tua jika mereka mengetahui anaknya hamil atau menghamili seseorang. Yah, kali di Indonesia pastinya nggak bakalan kayak orang tua Hun ya, yang malah menyambut baik perbuatan bejat anaknya. Oke lah, sampai di sini. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf, dan kita bertemu lagi di next video. Yo.